Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan mensitir ayat Al-Quran Al-Maidah 105 tadi, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla ila tadaitum. Wajib kamu menjaga dirimu. Orang yang berbuat dolim itu tidak akan menyengsarakan kamu, memudaratkan kamu selama kamu berjalan di atas petunjuk. Kata Allah. Tapi hendaklah hati-hati. Demi Allah, Abu Talhabah mengatakan, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku menanyakan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, lalu dakwah maksudnya. Sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, orang itu dah lebih suka bakhil daripada suka berderma, karena dia menganggap bakhil itu baik. Padahal Allah mengatakan bakhil itu jelek, harta yang kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu di hari kiamat nanti. Hawa nafsu diikuti, sudah hawa nafsu diikuti mesti menjadi generasi jelek. Kalau sudah nuruti hawa nafsu mesti sholat diabaikan. Nah, ciri-ciri generasi yang jelek itu adha'u sholah wa taba'u syahwat, menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Ya, kan banyak sekarang korban-korban hawa nafsu. Ada yang karena apa itu pencabulan anak-anak di bawah umur, ya, pembunuhan terhadap orang tua terhadap anak, dan suami terhadap istri dan suaminya. Udah macam-macam kejahatan ada. Hawa nafsu semua itu ini. Karena hawa nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la amatum bisu, la amarotum bisu. Nah, maka kalau hawa nafsu sudah ditaati, keduniaan mewarnai, ya, dunia. Semua orang tujuannya dunia saja. Gitu. Omongan Arab jadi pemimpin oh ya arahannya dunia. Orang kecekel udah stres. Padahal jadi pemimpinnya abad. Zaman Rasulullah itu sumpah nih, saya tidak akan memberikan jabatan kepada siapapun yang menginginkan jabatan itu, apalagi ambisi, tidak akan diberi. Akan diberi. Nah ini, nah sekarang enggak. Udah mau jadi pemimpin semua harus model suap menyuap. Nah, dan yang begini ini hawa nafsu kan. Maka kalau sudah begitu keadaannya, dunia menjadi tujuan, bukan akhirat lagi yang menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Orang bangga dengan pendapatnya, karena pendapatnya, padahal itu pendapat. Kalau bangga dengan Quran dan Sunnahnya, memang orang Islam harus begitu. Tapi pendapatnya, walaupun menyalahi Al-Quran, seolah-olah pendapatnya itu yang paling benar, yang harus diikuti. Maka kalau orang sudah mengemukakan pendapat daripada tuntunan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, maka tinggalkanlah keumuman orang. Nah, jangan ikut umumnya orang cara beragama. Nabi kita mengatakan begini, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Aja coba Al-An'am 116 itu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti kamu tersesat dari jalan Allah. Nah, umumnya di sini begitu kok, umumnya di masyarakat ini ya begitu, kalau meninggal acaranya begini, umumnya begitu. Tapi kalau kamu cara beragama mengikuti umumnya orang, tersesat kamu dari jalan Allah. Kata Allah begitu. Karena umumnya tadi hanya iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka. Barangkali mbok menawa kira-kira adalah. Dalam agama enggak boleh barangkali mbok menawa enggak. Agama itu mengajarkan kepastian. Yang benar ya benar, yang salah-salah itu pasti. Orang kok kira-kira ngene iki apik ndak,
kira-kira ini bener ndak? Yang bener sudah jelas. Kira-kira ini ganjarannya gede tidak? Ya, pahala yang amal yang mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Ayo dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, iya dah. Umumnya yang desa kene yang ini kok, malah ada yang mengatakan kita itu orang Jawa. Ya, kena kamu jadi orang Islam, ngaji di mana saja boleh, tapi ojo ngilangke Jawane. Islam yang tidak cocok dengan Jawa harus disesuaikan dengan kabudayan Jawa, udah. Nah nanti kalau Islam neng Sumatera disesuaikan kabudayan Sumatera, neng Bali ya begitu. Nah kalau begitu nanti Islam itu tidak universal. Mesti teko Islam di Jawa, oh beda kalau Islam Bali beda gitu. Nah Indonesia ada berapa suku, jadi Islam itu yang cerewet. Dan Islam itu seluruh dunia sama, ya seluruh dunia sama. Islam neng Arab, Islam neng Jawa, Islam neng Cina, Islam neng Amerika, neng Rusia sama, tidak boleh beda. Kalau di sini halal ya di sana halal, di sana halal. Kalau yang haram ya haram semua. Nah maka cara beragama harus mengikuti Quran dan Sunnah, jangan mengikuti kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu beragama hanya dasarnya prasangka, kira-kira. Nanti ganjarannya dikira-kira. Nah, padahal Allah sudah mengatakan, ya dibaca surat An-Nisa 123. Ya, pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong, membuat cara sendiri, terus diamalkan dengan cara yang dibuat sendiri, ganjarannya dihitung sendiri, kira-kira ganjarannya sakmene. Ya, kira-kira, tidak ada aturan. Apa yang saya sampaikan ini Allah bukan omongan saya sendiri, kamu baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, jadi bukan angan-anganmu yang kosong itu maksudnya ngangen-angen sendiri tanpa dalil. Atau anganannya orang ahli kitab. Ya, melu-melu orang ahli kitab. Kalau orang ahli kitab dulu cara beragama mereka sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama orang ahli kitab itu sudah manut kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Mengikuti ulama-ulama, mengikuti pendeta-pendeta. Ya. Tanpa kembali pada kitab sucinya. Sekarang orang Islam yang begitu juga banyak. Aku mau rasa data bali neng Quran ada tekok kayaknya Pak Kiai tekok kayak neng Ustad. Nah, kapal itu ya sudah itu dipakai. Malah yang membawa doktrin katanya tidak boleh kembali kepada Quran dan Sunnah, ya tidak karuan kan. Nah itu sudah mengikuti mereka. Nanti ganjarannya di angen-angen dibuat sendiri. Padahal Allah mengatakan tadi. Coba dibaca sekali lagi artinya itu. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, kita kan, jadi tidak boleh kita membuat cara sendiri, mengangan-angan ganjarannya sendiri untuk bentuk ibadah itu tidak boleh. Kalau duniawiya silakan dikembangkan
kreativitasnya silahkan berkreatif. Tapi kalau agama, ibadah, jangan menurut angan-angan dikembang-kembangkan sendiri. Tidak boleh. Itu bid'ah jadinya. Nah, maka cara beragama, jangan ikuti cara mereka beragama. Cara beragama harus mengikuti Quran dan sunnahnya. Walaupun dikatakan Nabi, orang yang mengamalkan sunnahku ketika sunnahku dimatikan orang, seperti orang menggenggam bara api. Tetapi orang yang beramal di kala zaman itu, ya, mendapat pahala kebaikan seperti 50 orang berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang berbuat kebaikan itu dari kami, para sahabat-sahabat ini, atau orang nanti? Nabi bilang, dari kamu. Jadi, 50 orang sahabat berbuat satu kebaikan, dengan satu orang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai memadamkan sunnah Nabi, orang mengamalkan seperti menggenggam bara api lah. Dikala itu orang berbuat kebaikan, nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Mestinya kan lupa aneh men, satu lah iya. Karena pada saat itu Nabi ya beramal baik, wong ditungguin Nabi, masih melihat Nabi, masih ditungguin Nabi. Nah orang nanti Nabi sudah dimatikan, sunnah Nabinya dimatikan. Orang yang melakukan amalan-amalan sunnah malah dianggap itu aliran sesat, dianggap pakai ajaran baru, dianggap merubah-rubah agama nenek moyang dan sebagainya. Maka sampai dikatakan seperti menggenggam bara api. Tapi siapa yang bertahan walaupun seperti menggenggam bara api tadi, amal kebaikannya sebanding dengan 50 orang sahabat berbuat baik. Nah, ini maka jangan sampai kita ragu-ragu di ayat ini. Hadis-hadis Nabi yang begitu. Nah, cara beragama mereka sudah tidak. Maka kita dilarang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, sebelum Quran ini. Mereka cara beragama bagaimana? Dibaca surat Taubat 31 itu. Cara beragama mereka tidak seperti itu. Maka orang Islam jangan seperti mereka. Karena mereka cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya mereka jauh tidak pernah mengerti isi kitab sucinya, lama-lama berpisah dengan kitab sucinya. Kalau diterangkan kitab sucinya, dia malah menolak isi kitab suci. Cukup mengikuti orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, ikuti pendeta-pendetanya, walaupun bertentangan dengan kitab sucinya, karena tidak mengerti kitab sucinya. Ya, dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, orang-orang alimnya itu maksudnya ulama-ulamanya dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Ya, dia dijadikan Tuhan selain Allah. Terus? Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu kan? Jadi tidak boleh kita beragama seperti mereka itu. Karena Al-Quran sumbernya agama Islam itu Quran dan Sunnah. Boleh kita berguru kepada siapapun, ustadz manapun, kiai manapun boleh. Tapi kalau yang kita kaji itu agama Islam, setiap yang dikemukakan ustadz tadi harus bisa menunjukkan dalilnya apa dari Quran, apa dari hadis itu. Kalau hanya cerita, dongeng, ya, pengalaman pribadi dan sebagainya bukan dalil itu, tidak boleh dijadikan. Apalagi kalau saya menerangkan ustadz ya,
kalau saya begini, kalau saya jangan diturut. Kamu bukan panutan. Ya. Jadi panutan itu kalau Rasulullah begini, nah gitu. Kalau Allah, kalau Rasulullah begini. Ayatnya ini, hadisnya ini, lah itu yang dipakai Allah dan Rasulnya. Karena di situ sumbernya Islam. Kalau Ustadz seperti saya ini juga nggak boleh pakai pedoman. Apa yang dikatakan Ustadz belum tentu benar. Tapi kalau yang dikatakan oleh Allah tidak pernah salah, pasti benarnya. Yang dikatakan oleh Rasulullah juga tidak pernah salah, karena dijaga oleh Allah. Rasul itu dijaga kemaksumannya, maksum, terpelihara dari dosa.